Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai penilaian grading risiko dan FMEA pada kelompok kami. Yang beranggotakan pertama Diana Renata dengan NPM 2019-23049, Eka Irawati 2019-23050, Elizabeth Sylvia 2019-23051, Emilia Dinanda Primandari 2019-23052, Eva Sinansari 2019-23053, Galin Pertiwi Kencono Hati 2019-23054, dan Josefani Marta Natasha 2019-23056. Baik, pada kelompok kami mendapatkan kasus yaitu perawat A yang bekerja di salah satu rumah sakit melakukan kesalahan setelah merapikan tempat tidur pasien. Pasien B terjatuh dari bed karena perawat lupa memasang side rail. Kejadian ini menyebabkan pasien mengalami lebam di tubuhnya. Pasien yang dijadwalkan besok sudah boleh pulang, akhirnya harus menunda kepulangannya karena kondisi akibat jatuh yang dialami. Kasus ini baru terjadi pertama kali dalam 3 tahun terakhir. Dilihat dari dampak dan frekuensi kejadiannya, termasuk dalam band resiko manakah kasus tersebut? Pada kasus yang disebutkan di atas, ditunjukkan bahwa menurut tabel penilaian severity menunjukkan bahwa kasus tersebut termasuk dalam tingkat resiko 3, yaitu moderat, karena pasien yang terjatuh tersebut atau kasus yang didapatkan tersebut dapat memperpanjang perawatan pasien. Lalu pada tabel probabilitasnya didapatkan tingkat resiko yang kedua, yaitu jarang, karena kejadian pasien jatuh tersebut didapatkan selama 3 tahun sekali. Pada tabel penilaian grading resiko, didapatkan bahwa kasus tersebut terdapat pada moderat 3, yaitu pada probabilitas yaitu terjadi 3 tahun sekali dan ditarik ke moderat 3 sehingga ditemukan titik temu penilaian grading risiko yaitu moderat berwarna hijau. Dari hasil grading risiko tersebut didapatkan nilai moderat berwarna hijau dan tindakan selanjutnya yaitu resiko sedang dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Manajer atau pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelelahan resiko. Nilai dampak yang didapatkan dari kasus tersebut yaitu 3, karena dengan kasus pasien terjatuh tersebut mengakibatkan pasien yang seharusnya sudah pulang menjadi belum pulang karena jatuhnya tersebut, dan nilai probabilitasnya 2 karena terjadi pertama kali dalam 3 tahun terakhir ini. Dan scoring resikonya yaitu 3x2, warna bands-nya yaitu hijau moderat. Dari grading risiko tersebut, maka kasus masuk ke dalam FMEA. Yang pertama, tetapkan topik FMEA dan bentuk tim. Judul topik, proses resiko pasien jatuh. Karena di dalam kasus,
Pasien terjatuh karena kesalahan merapikan tempat tidur pasien. Jadi kelompok menetapkan judul topik proses resiko pasien jatuh. Timnya, Ketua Josefani Marta Natasha, anggota yang pertama Eka Irawati, yang kedua Emilia Dinanda Primandari, yang ketiga Eva Sinansari Gancang, yang keempat Diana Renata, yang kelima Galin Pertiwi. Notulenya Elizabeth Sylvia Galivinka Ayu. Apakah semua unit yang terkait dalam proses sudah terwakili? Ya, sudah terwakili. Kemudian, apakah macam-macam dan tingkat pengetahuan yang berbeda sudah diwakili dalam tim tersebut? Ya, sudah. Kemudian, tanggal dimulai, Jumat 27 November 2020, tanggal selesai, Jumat 11 Desember 2020. Untuk selanjutnya ada gambaran alur proses, yaitu mengenai merapikan tempat tidur pasien. Ada proses yang pertama itu ada proses prainteraksi yang terdapat subkomponen. Yang pertama melihat catatan keperawatan, yang kedua mengeksplorasi perasaan, yang ketiga mencuci tangan. Untuk proses yang kedua ada fase orientasi. Di sini terdapat subkomponen salam terapeutik, menjelaskan tindakan, menjelaskan peran dan kontrak waktu, dan selanjutnya mempersiapkan alat dan menjaga privasi pasien. Untuk yang proses yang ketiga itu ada fase kerja. Ini meliputi menurunkan tetrel, terus ada memberikan posisi yang nyaman, kemudian terdapat mengganti alat tenun. Yang keempat ada menerapikan alat, terus ada memberikan posisi yang nyaman dan menaikkan setrel. Untuk proses yang keempat ada fase terminasi yang meliputi evaluasi, kontrak waktu, dan rencana tindak lanjut, mengakhiri hubungan, serta membereskan alat dan mencuci tangan. Untuk proses yang terakhir ada dokumentasi yang meliputi catat respon sebelum dan sesudah tindakan. Selain itu juga ada hasil tindakan yang sudah dilakukan. Dari gambar alur proses, didapatkan bahwa yang sesuai dengan kasus tersebut yaitu dari fase kerja. Lalu kemudian kami mengambil dari fase kerja dan meneliti dampaknya. Yang pertama, menurunkan side rail. Itu dampak yang mungkin terjadi adalah tangan perawat terjepit side rail. Lalu memberikan posisi yang nyaman. Dampak yang mungkin terjadi yaitu cedera apabila posisi pasien tidak nyaman. Kemudian mengganti alat tenun. Dampak yang mungkin terjadi yaitu lupa mengelap perlak menggunakan disinfektan. Lalu pasien menjadi pusing dan pegal-pegal karena terlalu lama miring ketika pemberian tindakan terlalu lama. Kemudian merapikan alat, dampak yang mungkin terjadi yaitu alat-alat tertinggal, lalu memberikan posisi yang nyaman seperti tadi, dampak yang mungkin terjadi yaitu cedera pada pasien, lalu menaikkan side rail, itu dampak yang mungkin terjadi yaitu lupa menaikkan side rail, pasien terjatuh dari tempat tidur, atau lupa mengunci side rail. Lalu yang berikutnya ada identifikasi prioritas modus kegagalan, yakni kami mengangkat tema menaikkan side rail. Baik, untuk selanjutnya adalah desain ulang proses. Jadi, desain ulang proses ini kita melakukan brainstorming untuk tindakan yang bisa mengatasi model kegagalan yang memiliki risiko paling tinggi. Seperti yang telah dikatakan tadi, kami memilih model kegagalan yang menaikkan side rail.
di mana di sini kita bisa lihat potential failure mode, yaitu yang pertama lupa menaikkan side rail, dan potential causes for failure atau akibat, yaitu perawat terburu-buru atau perawat tidak teliti. Dengan likelihood atau probabilitasnya 2 dan potential effect of failure, yaitu dampak, adalah pasien menjadi jatuh atau pasien terjatuh dengan severity 3 dan current controls-nya yaitu perawat. Lalu detection-nya adalah 5 dengan total RPN 30. Nomor 2, potential failure mode-nya adalah pasien terjatuh dari tempat tidur. Lalu selanjutnya potential causes for failure-nya kelalaian perawat tidak menaikkan side rail dan pasien terlalu banyak bergerak. Dengan likelihood-nya adalah 2 dan potential effect of failure atau dampaknya adalah pasien berpotensi mengalami cedera hingga berakibat fatal yaitu kematian. Dengan severity-nya adalah 5 dan current controls-nya juga perawat, detection-nya 5 dan jumlah RPN-nya adalah 50. Lalu selanjutnya adalah nomor 3, potential failure mode-nya itu adalah lupa mengunci side rail. Di sini potential causes for failure-nya adalah perawat itu lupa dan atau perawat itu tidak teliti. Dengan likelihood-nya adalah 2 dan potential effect of failure-nya pasien itu menjadi terjatuh dan perawatan untuk pasien itu bertambah akibat cedera yang dialami pasien. Lalu severity-nya adalah 5, current controls-nya adalah perawat. Dengan detection 5 dan jumlah RPN-nya 50. Lalu setelah didapatkan hasil RPN yang tinggi, maka kami akan melakukan rekomendasi tindakan, yakni yang pertama melakukan pengecekan ulang setelah tindakan. Hal ini bisa bertujuan untuk menurunkan risiko cedera. Siapa yang melakukan, yakni perawat. Kami melakukan tindakan pada hari Jumat 27 November 2020 dengan likelihood-nya 2 dan penurunan severity dari 3 menjadi 2. Lalu detection-nya dari 5 menjadi 2 dan didapatkan nilai RPN yang baru adalah 8. Lalu yang berikutnya, rekomendasi tindakan yang berikutnya adalah memasang seat rail dan memastikan terdapat seat rail. Siapa yang melakukan tindakan, yakni perawat. Dengan waktu uji coba rekomendasi, yakni hari Jumat 27 November 2020. Likelihood-nya 2, lalu penurunan severity-nya dari 5 menjadi 2, penurunan detection-nya dari 5 menjadi 2, dan didapatkan nilai RPN yang baru adalah 8. Lalu tindakan yang terakhir adalah memastikan seat rail berfungsi dengan baik dan tidak rusak. Yang melakukan tindakan ini adalah perawat. Kami melakukan uji coba juga pada hari Jumat 27 November 2020. Dengan likelihood-nya 2, severity-nya mengalami penurunan dari 5 menjadi 2, lalu detection juga mengalami penurunan dari 5 menjadi 2, dan didapatkan nilai RPN yang baru adalah 8. Selanjutnya adalah analisis dan tes proses baru. Setelah dilakukan uji rekomendasi dan dilakukan analisis, di sini kami mendapatkan hasil bahwa tidak adanya gangguan dalam proses implementasi recommended action yang dibuktikan dengan menurunnya RPN. Selanjutnya, implementasi dan monitor proses baru. Karena dari hasil tidak ditemukan hambatan dalam penerapan recommended action, maka implementasi recommended action sehingga dapat dilanjutkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Baik, demikian. Sekian dari hasil grading resiko dari kelompok 7. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.